Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yang memfitrahkannya dalam Islam sebagai agama yang lurus, menyempurnakan nikmatnya dan mencurahkan karunia-Nya yang tiada terhingga. Kami semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan kami semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi hari ini kita berdiri di hadapan Allah dalam keadaan bersih setelah sebulan penuh menempa diri di madrasah Ramadan. Namun demikian hadirin sekalian, di luar sana, di balik keindahan hari raya ini, dunia sedang menghadapi krisis yang amat dalam. Krisis fitrah, krisis kemanusiaan, krisis moral yang merasuki setiap lapis kehidupan. Kerusakan moral secara individu. Hari ini krisis identitas melanda generasi muda kita. Pergaulan bebas, pornografi yang mengalir deras melalui genggaman tangan, narkoba yang meruntuhkan akal dan jiwa, serta budaya hedonisme yang menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya yang sejati. Data Komnas Perlindungan Anak mencatat angka yang mencengangkan. Jutaan konten pornografi diakses setiap harinya oleh pengguna di negara ini, termasuk anak-anak usia sekolah dasar. Manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi kini merendahkan dirinya sendiri. Mereka menukar kemuliaan fitrah dengan kehinaan hawa nafsu. Kedua, kerusakan moral di dalam keluarga, dalam rumah tangga, fondasi peradaban sedang mengalami guncangan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi. Anak-anak tumbuh tanpa kehangatan ayah dan bimbingan ibu, yang lebih memilukan banyak orang tua yang tidak lagi dihormati oleh anak-anak mereka sendiri. Betapa banyak orang tua yang menangis dalam sepi karena diabaikan oleh anak yang telah mereka besarkan dengan penuh kasih sayang, dengan peluh dan air mata. Betapa banyak ibu yang berdoa sendirian, sementara sang anak asik dengan dunianya yang ia rasa lebih penting. Yang ketiga, terjadi kerusakan moral di dalam masyarakat. Di tengah masyarakat, krisis kepercayaan semakin merajalela. Sifat tolong-menolong digantikan oleh sifat
individualisme, kejujuran dianggap kuno, hoax dan fitnah disebarkan tanpa rasa berdosa. Media sosial menjadi arena pertempuran kata-kata yang menyakitkan. Bahkan di antara sesama muslim, persatuan mudah dirobohkan oleh perbedaan yang seharusnya menjadi rahmat. Yang keempat, kerusakan moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di level bernegara, kasus korupsi masih menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Amanah jabatan dikhianati, hukum diperjualbelikan, keadilan menjadi barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkuasa. Pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjadikan rakyat sebagai tangga menuju kekuasaan. Inilah hadirin gambaran kerusakan yang terjadi ketika fitrah manusia dikubur, dibelenggu, dan dilupakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama fitrah. Di tengah kegelapan ini, Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Sejak zaman azali, Allah telah menanamkan dalam diri setiap insan sebuah anugerah agung yang disebut fitrah. Kecenderungan alami untuk mengenal Allah, mencintai kebenaran, dan merindukan kebaikan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aksaran nas la ya'lamun. Allah memerintahkan dalam surat Ar-Rum 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini yang fitrah, sesuai fitrah Allah, yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin, ayat ini adalah deklarasi yang agung. Islam bukan sekedar agama, ia adalah panduan hidup yang selaras dengan fitrah manusia. Setiap hukum dalam Islam, setiap perintah dan larangannya, hakikatnya adalah jalan kembali kepada diri yang paling murni. Nabi Muhammad SAW mempertegas hal ini di dalam sabdanya yang mulia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini bukan berbicara tentang agama, ia berbicara tentang tanggung jawab keluarga dalam menjaga fitrah generasi kita. Sebab fitrah itu ibarat benih yang telah Allah tanamkan. Ia butuh tanah yang baik, air yang bersih, dan sinar matahari keimanan agar dapat tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Di dalam surat Asy-Syam Allah menyatakan, demi jiwa yang penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam hadir sebagai solusi menyelamatkan fitrah manusia. Islam tidak hadir untuk mempersulit manusia. Islam hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu dan mengembalikannya ke jalan yang lurus dan benar, jalan fitrah. Mari kita lihat bagaimana Islam hadir sebagai solusi konkret. Pertama, tauhid sebagai fondasi identitas. Ketika manusia tidak tahu siapa dirinya dan untuk apa ia hidup, maka Islam memberikan jawaban paling mendasar. Kita adalah hamba Allah. Diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya saja. Tauhid menjadi jangkar yang menahan manusia agar tidak terseret arus kebatilan. Yang kedua, syariat sebagai pagar pelindung fitrah.
Misalnya larangan berzina, melindungi kesucian nasab dan martabat manusia. Larangan homer dan narkoba, tidak ada lain adalah untuk melindungi akal, mahkota kemanusiaan. Kewajiban berbakti kepada orang tua, melindungi hubungan paling suci di antara manusia. Hukum-hukum Islam bukan penjara, ia adalah pagar pelindung fitrah manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah sebagai manifestasi fitrah yang terawat. Rasul menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bukan untuk menghancurkan nilai-nilai kebaikan yang ada. Beliau datang untuk menyempurnakannya. Islam membangun manusia seutuhnya, jiwanya, akalnya, raganya, hubungan sosialnya, dan tentunya juga hubungannya dengan Allah. Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin sekalian, benteng fitrah yang paling penting adalah ketahanan di dalam keluarga kita. Jika kita berbicara tentang penyelamatan fitrah, maka kita tidak bisa melewatkan satu institusi lembaga paling mendasar dalam peradaban, yaitu keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat fitrah pertama kali dirawat, atau bahkan justru dirusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini adalah perintah langsung kepada setiap kepala keluarga, kepada setiap ayah dan bunda, ayah dan ibu, untuk menjaga fitrah bagi orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka, yaitu anak-anak mereka. Hak dan kewajiban dalam keluarga, Islam mengatur dengan indah hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Sebagai seorang suami, berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, menjadi imam yang membimbing keluarga menuju Allah, mendidik dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangga, mendidik anak-anak dengan cinta dan ilmu, menjadi madrasah pertama bagi generasi penerusnya. Sebagai anak, berkewajiban taat kepada orang tua dalam kebaikan, mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan membalas jasa mereka dengan bakti yang tulus. Birrul walidain, kunci ketahanan keluarga dan penjagaan fitrah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hak dan kewajiban dalam keluarga ada satu kewajiban yang Allah sandingkan langsung dengan perintah beribadah kepadanya. Sebuah perintah yang kedudukannya sangat luhur dalam Islam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran Al-Isra 23-24, Allah menyatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya, jangan membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah, Allah tidak berkata hormati orang tuamu,
Allah berkata jangan sampai kata kata diucapkan kepada mereka. Betapa agungnya kedudukan orang tua di dalam Islam. Ibu adalah surga yang tersembunyi di bawah telapak kakinya. Dan di antara kedua orang tua, Islam memberikan penghormatan khusus yang sangat istimewa kepada ibu. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasul, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik dariku?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Beliau menjawab, "Ibumu." Bertanya lagi dia, "Siapa kemudian ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ayahmu." 3 kali Nabi SAW menyebut ibu 3 kali sebelum kemudian menyebut ayah. Ini tentu bukan tanpa alasan. Ibu adalah manusia yang mengandung kita dalam kelemahan demi kelemahan, menanggung rasa sakit yang tidak terlukiskan, menyusui kita, bergadang di malam hari demi kesehatan kita, dan mencurahkan seluruh hidupnya tanpa pernah minta upah. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Hadirin, apa yang terjadi akibat kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua? Jika memuliakan orang tua adalah jalan menuju surga, maka kedurhakaan kepada mereka, khususnya kepada ibu, adalah salah satu dosa terbesar yang telah Allah peringatkan dengan keras. Rasulullah SAW menyatakan, "Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Rasul juga bersabda tentang akibat durhaka kepada orang tua. 3 golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. 3 golongan yang Allah tidak akan lihat di hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal yang dilarang, dan suami yang tidak memiliki kecemburuan atau ghirah. Yang lebih menakutkan, hadirin, Rasulullah menyebutkan bahwa siksa durhaka kepada orang tua tidak hanya menunggu di akhirat, akan tetapi disegerakan di dunia ini. Beliau bersabda, "Semua dosa Allah tangguhkan balasannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya di dunia ini sebelum kematian." Betapa banyak kita saksikan orang yang hidupnya tidak tenang, rezekinya sempit,
rumah tangganya hancur, anak-anaknya membangkang, dan ketika ditelusuri ada luka yang menganga di hati sang ibu yang pernah diterlantarkan dan didurhakainya. Sebaliknya Rasul mengabarkan kabar gembira, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka siapa yang ingin Allah ridho kepadanya, mulailah dengan meraih ridho ibunya. Hari ini adalah hari kemenangan. Namun kemenangan yang sesungguhnya bukanlah kita ketika berhasil mengenakan baju baru, berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan lezat. Kemenangan sejati adalah ketika kita keluar dari Ramadan menjaga fitrah yang terjaga, jiwa yang bersih, keluarga yang kuat, dan tekad yang membara untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kepada para ayah, para bapak, jadilah imam sejati dalam rumah tangga, bukan hanya pemimpin yang mengatur, tapi pembimbing yang mengarahkan keluarga menuju Allah. Jangan biarkan pekerjaan dan gadget merampas kehadiran Anda di sisi anak-anak yang membutuhkan keteladanan. Kepada para ibu, Anda adalah madrasah pertama, universitas kehidupan bagi anak-anak Anda semua, kita semua. Doa Anda adalah senjata yang paling ampuh. Ridho Anda adalah kunci menuju surga bagi anak-anak Anda. Jangan lelah mendoakan, jangan berhenti untuk mencintai mereka. Pada anak-anak, para pemuda, Ramadan telah mengajarkan kita bahwa hawa nafsu bisa dikendalikan. Gunakan kekuatan itu untuk hal yang paling berharga. Memuliakan orang tua, terutama ibumu. Cium tangannya. Ucapkan terima kasih. Tanyakan kabarnya. Ridho ibumu adalah gerbang rezekimu. Jika orang tuamu masih hidup, berterima kasihlah sebelum kesempatan itu direnggut oleh kematian. Jika mereka telah tiada, doakanlah, sebab doa anak yang soleh adalah amalan yang tidak terputus meski jasad mereka telah kembali ke bumi. Ya Allah, ya Rabbana, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami sadar betapa banyak kesalahan, dosa, kehilapan yang telah kami lakukan. Kami lalai di dalam membina, membangun keluarga kami. Sebagaimana janji yang di awal kami ucapkan agar membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tetapi kadang kami menterlantarkan anak istri kami, keluarga kami jauh dari jalan-Mu, membiarkan mereka tidak jelas arah hidupnya. Karena itu ya Allah, ampunkan segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu yang benar, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami, maupun yang telah tiada meninggalkan kami ya Allah. Kasihani mereka, berikanlah rahmat dan maghfirah-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana,
Zallamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak berbuat zalim, berbuat dosa kepada diri kami sendiri, ya Allah. Jika sekiranya Engkau tidak memaafkan, mengampuni kami, maka pasti kami termasuk golongan orang-orang yang merugi di sisi-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami, ibadah salat kami, saum kami, infak sodakoh kami, tadarus kami, dan semua amaliyah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Hantarkan kami menjadi insan-insan yang dekat denganmu, yang menjadi orang bertakwa di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.